ketika sungainya itu bersih, ya, airnya jernih, maka itu salah satu indikator kesuksesan pemerintah daerah untuk mengelola alamnya. Seperti itu. Ketika air itu adalah sumber kehidupan, maka sungai ini adalah urat nadinya kehidupan itu. Kita mau masuk surga tapi masih buang sampah sembarangan. Yang saya lihat sekarang itu masih banyak masyarakat yang terbiasa membuang sampahnya itu di sungai. Salah satu cita-cita kami sebenarnya bagaimana menjadikan Kabupaten Nrekang ini sebagai pusat wisata air jeram di Sulawesi Selatan. Yang tentunya melibatkan banyak peserta didik. Ya, peserta didik. Saya menargetkan terkait masalah PPLH itu pendidikan berwawasan lingkungan. Itu kan ada 3 kecerdasan yang selalu disampaikan atau ditanamkan di sekolah: kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Kalau boleh ditambahkan mungkin kedepannya ada kecerdasan ekologis. Berkolaborasi untuk betul-betul menjadikan Mas Nrempulu ini tanah Rigala, tanah Riabusung, bukan sekedar slogan. Bukan sekedar slogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jumpa lagi bersama kami. Saya Irsan, pustakawan Dinas Perpustakaan Kabupaten Nrekang, di program Studio Pustaka Bincang Literasi dalam rangka Hari Sungai Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Juli 2023. Nah, pada kesempatan bincang literasi ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana sungai khususnya di Nrekang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu sungai terpanjang di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Sungai Sadang, dan daerah aliran sungainya berada di Kabupaten Nrekang. Tentu juga nanti kita akan membahas tentang bagaimana kebersihan sungai dan termasuk potensi sungai sebagai ekowisata. Nah, untuk membahas hal tersebut kita sudah menghadirkan 2 narasumber kita pada hari ini, dan tentu ini spesial karena memperingati Hari Sungai. Ya, tamu pertama kami dari Dinas Lingkungan Hidup. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Beracun, Bapak Kepala Bidang Bapak Ihsan Dharma Hariseni Eshul. Apa kabar, Pak? Siap, baik. Dan tamu kami yang kedua merupakan pegiat ekowisata sungai. Beliau merupakan pemandu juga ya, wahana arum jeram di Sungai Mataloh. Bapak Darwin ST. Selamat datang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, baik. Pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, di Hari Sungai Nasional ini kita akan menggali informasi dari kedua tamu kita pada hari ini. Tentu yang pertama kami akan berbincang terlebih dahulu kepada Bapak Kabid Pak Ihsan terkait ini, Pak. Sebelum kita membahas tentang sungai, biasanya tamu kami itu ditanyakan dulu buku yang pernah dibaca atau semacam ada rekomendasi buku-buku yang terkait dengan lingkungan yang bisa dibagikan ke pemirsa, dan itu menarik dan inspiratif. Mungkin ada, Pak, yang pernah dibaca. Silakan. Terima kasih, Persan. Kalau terkait buku-buku yang menarik terkait tentang sungai, terus terang saya belum banyak baca. Tetapi kalau kebiasaan kami di dinas itu kita langsung kita berpatokan ke undang-undang terkait apa tugas dan fungsi pokok kami. Kebetulan kalau di lingkungan hidup itu ada kitab Undang-Undang 32 tentang PPLH, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ kita sudah banyak membahas terkait
upaya-upaya perlindungan, pengelolaan tentang lingkungan hidup. Di dalamnya sudah ada terkait tentang pencemaran udara, air dan tanah. Di sini itu juga menjadi salah satu dasar teman-teman untuk melakukan uji kualitas udara. Air kita tentunya ambil di beberapa titik, termasuk 2 sungai yang ada di Nrekan itu, Sungai Sadang dan Sungai Matalo. Oke. Berarti lebih banyak membaca tentang peraturan yang mendukung tupoksi Bapak di lingkungan hidup. Oke, baik. Mungkin dari Pak Darwin sendiri ada buku atau bacaan yang pernah dibaca dan menarik yang mau direkomendasikan kepada pemirsa kita terkait tentunya dengan sungai, lingkungan. Silakan. Baik, saya Darwin dari Mata Alorepting. Kalau baca buku yang spesifik mungkin lebih pada buku-buku terkait pemahaman terhadap lingkungan. Tetapi yang khusus sungai mungkin itu sisa-sisa pelajaran di SD, SMP, atau SMA yang kemarin terkait sungai secara spesifik mengenai sungai, tapi lebih pada bagaimana kita memandang alam itu bukan sebagai objek, tapi kita adalah subjek-subjek. Jadi deep ekologi deep ekologi. Jadi sama, jadi sungai itu juga bagian dari itu yang kita tidak pandang sebagai objek, tetapi dia adalah subjek juga yang butuh perlakuan sama seperti makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jadi berarti buku-buku yang sewaktu pelajar, waktu masih sekolah sering diakses, dan mungkin kalau saat ini lebih banyak bergiat langsung Pak ya, jadi pengalaman langsung terkait alam. Oke, baik, kita ketahui bersama juga pemirsa dan teman-teman sahabat literasi sekalian bahwa sungai merupakan hal yang sangat penting dan sangat vital bagi kehidupan manusia. Tidak saja karena sungai ini adalah sumber kehidupan di mana manusia mendekatkan diri dengan sumber air sehingga kelangsungan hidup dapat berlangsung. Nah, terkait sungai hari ini mungkin kita akan minta pendapat dari Pak Kabid, Pak Ihsan, bagaimana sih kita hari ini memaknai sungai di era seperti sekarang ini, Pak? Ya, silakan. Menurut saya jika kita bicara terkait sungai, tentunya hubungannya dengan masalah kebersihan sungai. Tentunya kami di lingkungan hidup sungai, kebersihan sungai itu menjadi salah satu gambaran kesuksesan pemerintah daerah, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup. Ketika sungainya itu bersih airnya jernih, maka itu salah satu indikator kesuksesan pemerintah daerah untuk mengelola alamnya. Seperti itu. Baik. Kalau Pak Darwin sendiri bagaimana memaknai sungai hari ini dalam kondisi yang kita tahu juga banyak ya kita jumpai problem-problem yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya membuang sampah di sungai. Nah, mungkin ada pendapat atau Pak Darwin sendiri bagaimana melihat kondisi sekarang, silakan. Jadi ketika air itu adalah sumber kehidupan, maka sungai ini adalah urat nadinya kehidupan itu. Jadi heran ketika misalnya kita mau masuk surga tapi masih buang sampah sembarangan. Jadi sedemikian itu pentingnya, makanya kan kenapa bisa dipakai wudhu, ya kan, air sungai itu larangan keras untuk tidak mengotorinya. Karena hampir 74 atau 75% daratan di muka bumi itu dialiri oleh sungai-sungai itu. Jadi sungai inilah yang kemudian mengaliri, makanya dia memang urat nadi kehidupan itu sendiri.
Nah, sungai selain sebagai dimanfaatkan untuk industri, dimanfaatkan sebagai usaha di bidang pertanian, pengairan dan lain-lain, dan juga memang dikonsumsi sebagai air minum. Di era kekinian di hampir banyak tempat itu pemanfaatannya juga sedemikian pesat dan variatif ya, terutama pada pemanfaatan sungai sebagai objek wisata. Nah, hal itu di Nrekang kita juga alami. Awalnya kita buka anu jeram dan lain-lain, dan sekarang memang di beberapa tempat lagi viral atau lagi banyak yang semangat-semangatnya membuka wilayah atau daerah aliran sungai sebagai kawasan objek wisata. Ya, sebentar kita akan tanyakan juga terkait pemanfaatan atau potensi dari sungai ini. Saya lanjut dulu ke Pak Kabid. Ini terkait kelestarian sungai itu sendiri. Kalau Pak Kabid, Pak Ihsan sendiri melihat kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai hari ini, khususnya yang ada di Nrekang, seperti apa, Pak? Bisa disampaikan? Sebenarnya sih kalau kita ingin bicara terkait masalah kesadaran masyarakat itu memang secara pribadi itu memang masih sangat rendah. Karena inilah salah satu tugas kami juga, bagaimana cara kita mengubah mindset masyarakat. Yang saya lihat sekarang itu masih banyak masyarakat yang terbiasa membuang sampahnya itu di sungai. Tapi kami tetap berusaha dengan segala kemampuan dan fasilitas yang ada di kantor. Kita sudah semaksimal mungkin untuk memfasilitasi masyarakat tempat-tempat sampah agar masyarakat sudah tidak membuang lagi sampah-sampahnya ke sungai. Nah, kalau boleh tahu juga apa saja yang menjadi dampak dari pencemaran sungai ini, Pak, sebenarnya? Tentunya sih kalau kita bicara masalah dampak, tentunya ini sudah banyak kadang ada keluhan dari teman-teman dari LH Kabupaten Pindrang. Sampai di sana mereka kan sebenarnya ini yang memanfaatkan secara dari segi pertanian pengairan. Mereka itu kadang menyampaikan bahwa di setiap saluran-saluran pertanian mereka itu saluran irigasinya kadang tersumbat dengan adanya sampah-sampah yang katanya sampah kiriman dari Kabupaten Nrekang. Ini yang perlu mungkin ke depan kita perlu diskusikan panjang dengan Kabupaten Pindrang sebagai pemanfaat air yang ada, bagaimana mereka berkontribusi maksimal juga untuk bagaimana mereka bisa menjaga sungainya. Tentunya sekarang kita lihat kondisi ketika hujan sudah turun 1 jam 2 jam itu sudah air sudah keruh. Makanya kita itu harap ke depan ada regulasi yang bisa mewajibkan satu daerah, contoh di Pindrang itu memanfaatkan air sungai yang ada, air yang berasal dari Kabupaten Nrekang itu bisa berkontribusi besar. Bagaimana kita menanggulangi terkait masalah sampahnya, masalah pencemaran B3 yang sampai ke sungai. Seperti itu saya kira. Berarti dampak dari sungai ini bisa dirasakan sampai di sektor pertanian dan itu mungkin akan berpengaruh pada tanaman-tanaman yang ada yang memanfaatkan aliran sungai tersebut. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi ke Pak Darwin. Tadi Pak Darwin sudah menyinggung terkait pemanfaatan sungai dalam hal wisata wisata Arum Jeram yang sudah digiatkan selama ini oleh Pak Darwin. Nah, boleh mungkin diceritakan Pak, awalnya kemudian mau menjadikan sungai ini sebagai bagian dari mendorong wisata, atau mungkin apa yang membuat Pak Darwin sendiri tertarik untuk menggiatkan ini atau mengadakan Arum Jeram ini? Silakan. Oh ya, bicara ini strike back ke belakang ini terkait pemanfaatan sungai dijadikan sebagai sarana wisata itu memang sudah lama, itu sudah terpikirkan sejak tahun 2001 ya, ketika masih di Jogja.
dan melakukan aktivitas arung jeram. Dan saya pikir Nrekang ini yang dialiri 3 sungai besar, Sadang, Mata Allo, dan Sungai Bila yang ada di Bungin, itu memang menjadi potensi, dan pemanfaatannya ke arah pariwisata itu kan memang belum dimulai lah ya. Pemanfaatannya lebih pada dia sebagai mensuplai air untuk kebutuhan pertanian dan lain-lain, ternak dan lain-lain. Nah, sementara itu potensi yang sangat besar. Nrekang yang di beberapa tahun terakhir ini memang sangat bersemangat untuk kemudian memajukan pertanian, pariwisata. Itu adalah salah satu langkah konkret untuk mencapai kesejahteraan, di mana kita rootsnya adalah pertanian, sehingga di bidang jasa itu pasti kurang, dan hal yang paling bisa dilakukan adalah pemanfaatan segala potensi sumber daya alam, dan salah satunya sungai, untuk dijadikan sebagai objek wisata. Kalau boleh tahu, itu sungai di mana yang digunakan, maksudnya awal untuk aktivitas arung jeram ini dari desa mana, Pak? Kita memanfaatkan Sungai Mata Allo yang mengaliri 3 wilayah kecamatan di atas, Buntu Batu, Baraka, dan masuk di Malua termasuk Anggeraja 4. Kita awalnya dari situ, memulai dari situ. Setelah melakukan serangkaian survei, akhirnya kita putuskan untuk memulai usaha wisata arung jeramnya itu di Desa Lunjen, finishnya di Kelurahan Bala, Baraka. Jadi selain memang untuk pemanfaatan sebagai sarana wisata, arung jeram ini kan dia adalah olahraga yang bersifat rekreasi. Jadi dia rekreatif, sehingga memang layak untuk dijadikan sebagai objek. Nah, dia olahraga berarti dia adalah, di situ ada prestasi. Nah, ada 3 poin yang, atau 4 lah, yang melatar belakangi kita untuk membuka. Satu, memang sebagai objek wisata untuk masyarakat. Kedua, dia adalah olahraga sarana pembinaan atlet untuk generasi muda-mudi di Kabupaten Nrekang. Ketiga, dia adalah sarana konservasi. Dia sarana konservasi, dan dia memang kemudian sarana konservasi ini, dan keempat itu adalah kampanye secara tidak langsung. Kita tidak bisa serta-merta kemudian teriak untuk tidak buang sampah di sungai, tetapi dengan aktivitas yang sering, aktivitas yang berkelanjutan di sungai, itu harapannya bisa menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk tidak membuang sampah, karena anak-anaknya main di situ, putra-putri mereka main di situ, masa orang tuanya buang sampah ke tempat main. Dan terlebih lagi, itu adalah sumber kehidupan. Anak-anak ini adalah generasi penerus. Dia mengkonsumsi sumber kehidupan, maka ini harus keduanya dijaga, sumber kehidupannya dan kemudian generasi pelanjutnya ini. Artinya juga mendekatkan masyarakat, anak-anak dengan sungai. Di samping itu sambil ada tadi semacam mungkin penyadaran ya tentang pentingnya lingkungan atau konservasi. Juga dimanfaatkan untuk wisata dan olahraga. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini kita lanjut lagi ke Pak Ihsan. Ini terkait apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait mengajak masyarakat atau membuat masyarakat berpartisipasi di dalam menjaga kebersihan sungai. Mungkin sudah ada selama ini semacam kampanye kah, atau kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat memahami akan pentingnya sungai ini. Silakan. Jadi sebenarnya kita sudah lama melakukan beberapa upaya-upaya, termasuk kita sering memasang pelang di seperti di sungai belakang ini. Jadi kita sering menghimbau masyarakat sekitar bantaran sungai untuk sebisa mungkin janganlah membuang
sampah di sungai. Seperti dikatakan tadi Pak Darwin, sebenarnya sih memang salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu kita memang harus sering-sering melakukan aktivitas keseharian di sungai. Dulu di sini saya ingat waktu kecil kita bahkan mandi di sungai sini kalau lagi musim kemarau. Tapi sekarang saya lihat masyarakat sudah tidak ada aktivitas seperti itu. Jadi masyarakat sudah membuang sampahnya karena mereka menganggap sudah tidak menggunakan sungai ini lagi. Padahal sebenarnya sih banyak sekali. Sebagai kita contoh ini sudah ada bangunan yang sedemikian sudah dibuat cantik seperti ini. Harapannya sih sebenarnya ini kita menjual keindahan Sungai Sandang, sebenarnya Sungai Matalo. Jadi kita juga setiap Jumat kadang melakukan aksi bersih-bersih. Kita istilahkan Jumpa Darling, Jumat pagi sadar lingkungan. Dan kita sering melakukan pembersihan di area bantaran sungai. Tapi kadang sih sambil kita menghimbau secara langsung masyarakat untuk tidak lagi membuang. Bahkan saya lihat masih ada masyarakat yang membuang limbah rumah tangganya itu langsung ke sungai. Jadi mereka membuang limbah sampah rumah tangganya langsung dialiri ke sungai. Ini mungkin yang penting, perlu lagi kita buat regulasi untuk mengatur semua itu. Tadi saya mau tanyakan itu Pak Ihsan terkait regulasi ini. Ini memang belum ada Pak ya? Atau ada yang sebelumnya mungkin dibuat perdat walaupun mungkin belum spesifik atau seperti apa? Kita selihat di lingkungan hidup itu belum ada ya. Peraturan daerah yang mengatur tentang sungai, kebersihan sungai. Tapi rencana dalam waktu dekat ini saya sudah menyiapkan beberapa draft. Mungkin ke depan kita akan mengatur terkait sanksi-sanksi apa yang akan diberikan ke masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Mungkin bisa terkhususkan kita yang ke sungai, dan mungkin juga ke depan kita akan lakukan, saya sudah usulkan ke kepala dinas, dan kita akan intens, mungkin kita komunikasikan juga dengan ke Pak Bupati. Mungkin saya ada rencana istilah bambunisasi di sepanjang bambunisasi di sepanjang aliran penanaman begitu ya. Aliran sungai itu untuk menahan erosi. Karena seperti saya katakan sebelumnya bahwa 1-2 jam saja hujan air sudah coklat. Jadi ini juga supaya tidak terjadi bencana longsor di bantaran sungai, dan ini bisa menahan Pak ya. Tadi menarik disampaikan Pak Ihsan bahwa kedepannya akan mendorong bagaimana ada peraturan daerah terkait mungkin pengelolaan sungai Pak ya, dan nanti bagaimana potensi sungai ini juga bisa dimanfaatkan mungkin atau dilestarikan seperti itu. Nah, saya kembali ke Pak Darwin. Tadi sudah disampaikan mengenai ekowisata Sungai Matalo ya, yang katanya melintasi 3 kecamatan mulai dari Buntu Batu sampai ke kecamatan Barakai. Kalau semuanya ada 8 kayaknya. 8. Jadi titik yang Arum Jeram ini karena hulunya juga kan di Curio. Sudah pernah di sana. Jadi semua sungai yang di atas ini, yang di Alla, Anggeraja, Curio, Baraka, Buntu Batu, itu Sungai Matalo semua. Yang murahnya ke sini. Maksudnya yang titik Arum Jeramnya? Titik Arum Jeram itu di 3 kecamatan. 3 kecamatan. Ya, berarti itu ya. Sejauh hampir 8 kilo. 8 kilo. Ya, nah, terkait wisata Arum Jeram ini, Pak Darwin, mungkin Pak Darwin bisa melihat bagaimana sih antusias dari masyarakat Nrekang sendiri dengan wisata yang boleh dikatakan mungkin baru Pak ya, yang ada di Nrekang. Dan tadi juga disinggung mengenai konservasi. Nah, mungkin dalam bentuk apa Pak konservasi yang dilakukan? Silakan. Kalau minat saya kira sangat bagus ya. Artinya animo masyarakat untuk berwisata di pemanfaatan
daerah aliran sungai itu sangat tinggi, sangat tinggi. Terbukti ada beberapa yang terbuka seperti di Karangan, di Parombean itu kan memanfaatkan das ya daerah aliran sungai. Dan animo masyarakat sangat tinggi, cukup tinggi. Dan itu juga salah satu cita-cita kami sebenarnya bagaimana menjadikan Kabupaten Nrekang ini sebagai pusat wisata arum jeram di Sulawesi Selatan. Melihat potensi yang ada dan dukungan pemerintah yang sangat positif sehingga hal itu sangat mungkin bisa dicapai. Dan saya lihat semangat desa dan kelompok-kelompok pegiat atau pemerhati atau pengelola ini sangat antusias untuk kemudian bagaimana memajukan wisata yang terkhusus memanfaatkan daerah aliran sungai itu. Iya, karena kita lihat juga misalnya yang di Parombean Pak ya, di Parombean, di Karangan, di Batu Mila juga semua wisata yang berbasiskan pada daerah aliran pemanfaatan sungai ya. Pemanfaatan das. Dan konservasi tadi seperti yang ditanyakan, sejauh ini yang kami lakukan salah satunya adalah penanaman pohon di bantaran sungai. Berarti nanti bisa kolaborasi dengan jadi yang ya. Sejauh ini yang kita tanam ya beringin. Sumber pohonnya di Balai Pembibitan yang di Toraja. Diambil bibitnya dari sana. Diambil bibitnya dari tanah. Dan contoh yang kami sudah tanam itu yang di Karangan sudah pernah, sudah 2 kali. Tapi tidak semuanya karena banyak pohon, tapi itu diserahkan kepada warga untuk kemudian ditanam di kebunnya atau di mana tempat yang mereka berpikir ini cocok untuk ditanami. Nah, kemudian itu terkait bagaimana proteksi dan perlindungan dan konservasinya sungai, kami dengan pemerintah desa Parombean memang sudah bersepakat bahwa nanti kami sediakan bibit untuk kemudian menanami wilayah bantaran sungai yang saat ini dikelola menjadi objek wisata arum jeram Waimalino di desa Parombean. Terima kasih Pak Dawin. Kita lanjutkan lagi kembali ke Pak Ihsan. Ini Pak, kita tahu di kota Nrekang ini sebagaimana yang ada di belakang kita ini Sungai Mata Allo, dan ini menjadi titik temu antara Sungai Mata Allo dengan Sungai Sadang di kota Nrekang. Nah, kalau Bapak sendiri mungkin ada ide yang menarik atau potensi apalah yang bisa kita kembangkan dengan memanfaatkan sungai ini di kota Nrekang ini sendiri dari pertemuan 2 sungai ini. Silakan Pak. Sebenarnya sih kalau untuk upaya-upaya sebenarnya sih di pikiran saya pribadi, sebenarnya saya sangat tertarik memanfaatkan sebenarnya Nrekang ini sangat Sungai Sadang ini yang membelah kota Nrekang ini sebenarnya anugerah yang sangat luar biasa. Makanya dengan adanya Hari Sungai Nasional ini, saya harap ke depan mungkin lingkungan hidup bisa berkolaborasi dengan Pak Darwin dengan beberapa dinas terkait untuk mengelola daerah aliran sungai yang ada di Nrekang ini. Tentunya lingkungan hidup mungkin akan memikirkan bagaimana kita membuat sungai ini kelihatan indah, tentunya dengan menjaga kebersihannya, dan mungkin dari teman-teman Pak Darwin sebisa mungkin kita berkolaborasi bagaimana kita meningkatkan ekowisata di Nrekang, sungai di Nrekang. Terus ini terkait Sungai Sadang yang menjadi titik pertemuan ini ada juga di kota Nrekang, titik pertemuan antara Sungai Mata Allo dan Sungai Sadang. Kami sudah beberapa kali melakukan upaya pengelolaan di bantaran sungai, juga di Sungai Sadang itu kami sudah menempatkan petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan di bantaran sungai di sekitar Sungai Sadang, karena kita harap ke depan ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata dan bisa menumbuhkan UMKM di sana sebagai tempat untuk UMKM pelaku usaha.
Terus di Sungai Sadang juga itu di aliran ada delta. Di sana kami sudah di tahun Kotek Salah tahun 2011 kami sudah melakukan penanaman. Dulu Dinas Kehutanan melakukan penanaman hutan kota di delta itu. Saya harap ke depan mungkin dari teman-teman dari Pak Darwin bisa memikirkan bagaimana kita membuat semacam tempat apa? Bagaimana kita bisa menyeberang ke delta ini? Ya, karena kami sudah jembatan lah ya. Ya, ya. Saya kira seperti itu. Ke depan Dinas Lingkungan Hidup juga sangat aktif. Kita setiap 3 bulan melakukan uji lab terhadap kualitas air kita sungai di Enrekang, dan alhamdulillah sampai sekarang masih di ambang batas. Okay. Alhamdulillah berarti masih diharap ke depan itu lebih tingkat pencemarannya itu semakin berkurang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan tadi sudah menyampaikan terkait ide atau juga semacam usulan-usulan ke depannya agar kedua sungai yang memang bertemu di Kota Enrekang ini bisa menjadi bagian dari mendorong peningkatan termasuk peningkatan usaha pelaku UMKM dengan melakukan aktivitas di bantaran sungai atau di sekitar sungai. Nah, ini untuk Pak Darwin lagi, mungkin ada harapan juga yang ingin disampaikan kepada kita semua, para pemirsa, kepada masyarakat Enrekang terkait bagaimana memaksimalkan potensi sungai yang mungkin Enrekang ini salah satu yang terbanyak ya sungainya. Mungkin ada semacam motivasi kepada masyarakat kita agar bisa juga memanfaatkan sungai ini seperti yang dilakukan oleh Pak Darwin itu sendiri. Silakan. Iya, jadi harapannya adalah contoh kecamatan-kecamatan yang lain, misalnya di Maiwa untuk bisa juga memanfaatkan Sungai Bila yang ada yang mengaliri wilayah kecamatannya, dan itu juga sangat bagus ya. Tapi yang terpenting di sini adalah selain pemanfaatan adalah penjagaan. Penjagaan karena kenapa? Ini adalah ketika bicara wisata, ketika misalnya sungainya rusak, artinya tidak indah lah ya. Jadi kalau tidak indah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sehingga harapan terbesarnya memang kita itu adalah adanya regulasi yang memang di situ ada sanksi gitu. Regulasi tanpa sanksi juga itu kan gimana ya? Kurang Jadi efektif kurang efektif. Karena ada sanksi saja itu bukanlah sebuah jaminan untuk betul-betul, karena perilaku warga ini memang susah merubah sebuah perilaku. Dan sebenarnya hampir di mimbar-mimbar dakwah juga kan saya kira hal yang terkait ekologi itu kan mungkin tidak terlalu tidak terlalu disampaikan bagaimana sebenarnya kita hadir menjadi betul-betul menjadi rahmatan lil alamin di muka bumi ini ya. Jadi kita peran-peran itu yang kemudian saya pikir banyak yang luput kita lakukan. Masalah pencemaran itu sesuatu yang mudah untuk kemudian tidak dilakukan, tetapi memang butuh kesadaran yang ini. Kesadaran ini salah satu bisa ditumbuhkan melalui banyaknya aktivitas di sungai. Dan tak kalah pentingnya itu adanya regulasi yang mendukung. Ada regulasi, ada aktivitas, ada regulasi. Nah, itu yang kemudian bisa saya pikir bisa mengurangi perilaku untuk tidak membuang sampah di sungai. Oke, baik. Begitu. Masih ada, Pak? Cukup? Saya kira cukup. Terima kasih. Sedikit mungkin ada ditambahkan, Pak. Dengan adanya ini hari sungai ini menjadi lagi salah satu tantangan dan target kami di lingkungan hidup,
karena sebenarnya sih saya senang ingin kadang melakukan apa yang belum terpikirkan selama ini. Sejak saya ditempatkan di bidang pengelolaan sampah dan LB3, kadang saya berangan-angan semoga saya bisa mewujudkan Nrekang bersih. Saya pikir selama ini daratan yang harus saya bersihkan. Ternyata juga ada sungai. lagi sungai yang perlu saya bersihkan. Semoga ke depan sungai ini bisa melambangkan kesuksesan Kabupaten Nrekang untuk menjaga alam. Berarti ini nanti menjadi pesan juga bagi daerah yang teraliri sungai, mulai dari Sungai Nrekang, menikmati air yang bersih, bahwa oh ternyata orang Nrekang ini sangat menjaga alamnya ya. Mungkin dari sektor pertanian, dari tadi kesadaran masyarakat membuang sampah tidak langsung ke sungai dan lain-lain. Artinya kita berharap bahwa semua masyarakat Nrekang ini menyadari betul bahwa penting sekali menjaga kebersihan lingkungan. Nah ini juga Pak, terakhir saya mau tanyakan ke Pak Ihsan, kita dari Dinas Perpus juga ingin ada semacam kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kira-kira ada ide atau masukan buat kami di sini Pak Kabid terkait bagaimana kita bisa berkolaborasi? Apakah nanti misalnya kita buat festival sungai atau seperti apa, atau mungkin ada ide yang menarik dari Pak? Saya kira kalau ide-ide seperti itu ya kadang muncul ketika kita ada ruang-ruang diskusi. Seperti ini kadang saya langsung berpikir seperti ini bisa kita lakukan. Jadi harapannya ke depan memang kita bisa membuat ruang-ruang publik yang lebih ruang-ruang diskusi yang tentunya melibatkan banyak peserta didik. Peserta didik. Saya menargetkan terkait masalah PPLH itu pendidikan berwawasan lingkungan. Itu kan kita juga di lingkungan hidup sebisa mungkin bagaimana kita mengubah mindset. Betul. Sejak dini, karena kita seumuran ini kan terus terang mindsetnya sudah susah diubah Pak Darwin. Jadi saya harap ke depan dari perpustakaan mungkin Pak Irsan bisa membuka ruang-ruang diskusi atau ke ruang-ruang pembelajaran untuk anak-anak didik yang ada di Nrekang, bagaimana kita mengubah mindset mereka sejak dini. Pentingnya terkait kebersihan lingkungan, terutama seperti disampaikan tadi Pak Darwin bahwa air itu adalah hajat hidup orang banyak. Betul. Menarik itu Pak. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Ihsan, bahwa perlu juga mendorong kesadaran lingkungan ini kepada anak-anak kita, para peserta didik. Karena kalau selama ini yang kita ketahui ada 3 kecerdasan yang selalu disampaikan atau ditanamkan di sekolah: kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Kalau boleh ditambahkan mungkin kedepannya ada kecerdasan ekologis. Ekologis. Jadi bagaimana mereka mencintai lingkungan. Kalau tidak salah di sekolah sekarang ada program apa itu Pak yang Adiwiyata. Adiwiyata, sekolah Adiwiyata. Nah ini juga menarik. Nah tentu kita juga di Perpus sangat ingin bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Apakah nanti kita buat buku misalnya tentang buku panduan, pentingnya menjaga sungai, buku yang terkait lingkungan, banyaklah yang nanti bisa kita kerjasamakan sehingga betul-betul Nrekang ini juga dikenal karena lingkungannya yang bersih, lestari, dan juga menjadi simbol bahwa orang Nrekang memang orang-orang yang suci atau bernilai bersih di dalam diri mereka masing-masing. Tadi ada mau ditambahkan Pak? Yang terakhir mungkin langkah kolaboratif itu adalah sekira wujud sinergitas yang sangat positif antara para pihak, dan sekira semua pihak lah ya, pendidik, tokoh agama, terutama instansi yang terkait juga, dan kami siap selalu untuk berkolaborasi untuk betul-betul menjadikan Mas Nrempulu ini
Tanah Rigala, Tanah Riabusung, bukan sekedar slogan. Bukan sekedar slogan. Sekedar slogan. Ya, baik, terima kasih Pak Darwin. Menarik juga yang disampaikan terakhir tadi Pak Darwin, bahwa dengan menjaga lingkungan ini sebetulnya kita menjaga diri kita sebagaimana sebagaimana yang selalu digaungkan sebagai slogannya, Tanah Rigala, Tanah Riabusungi, tanah yang disucikan, tanah yang dikeramatkan. Nah, ini yang harus mulai dari lingkungan kita, karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwin bahwa menjaga lingkungan ini juga merupakan bagian dari anjuran agama. Menjaga kelestarian alam ini sangat banyak disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan sudah banyak juga contoh-contoh yang bisa kita lihat yang dilakukan oleh teman-teman pencinta lingkungan, bagaimana membuat yang namanya sekolah sadar lingkungan, ada pesantren ekologi. Malah Pak Darwin sendiri konsepnya di Pohon Pustaka ekoliterasi, Pak ya, ekoliterasi. Jadi bagaimana masyarakat diajak menyumbang buku ke Pohon Pustaka, lalu pengelola Pohon Pustaka mewajibkan diri untuk menanam pohon sesuai jumlah buku yang disumbangkan. Jadi kalau ada yang berminat, mungkin nanti bisa menghubungi Pak Darwin, ya bisa menanam di pinggir sungai atau bantaran sungai atau di kaki gunung Latimojong. Kami sampaikan terima kasih banyak Pak Ihsan, Pak Darwin yang sudah berkenan hadir pada bincang literasi kita hari ini. Semoga dengan peringatan Hari Sungai Nasional ini membuat kita semakin sadar akan pentingnya lingkungan sebagai bagian dari masa depan anak cucu kita. Terima kasih telah menyaksikan bincang literasi ini. Sampai jumpa di bincang literasi berikutnya. Salam literasi. Salam literasi.